Halo semuanya, perkenalkan nama saya Miftah Hairia, NIM 104191017 dari Prodi Mikrobiologi Sekolah Ilmu Teknologi Hayati, Institut Teknologi Bandung, akan memaparkan mengenai proposal proyek metabolimik saya yang berjudul Korelasi Profil Metabolimik Ibu Hamil dan Bayi yang Dilahirkannya. Selanjutnya kita masuk ke bagian pendahuluan. Kehamilan merupakan proses metabolik kompleks yang dapat mempengaruhi perkembangan janin yang dikandungnya. Metabolimik merupakan suatu teknik yang dapat mengukur berbagai macam metabolit secara langsung dari sistem biologi yang dapat menemukan perubahan status metabolisme ibu hamil selama masa kehamilan dan korelasinya terhadap status metabolik bayi yang dilahirkannya. Diaz et al. Menyatakan bahwa terdapat korelasi antara profil metabolik ibu hamil dan bayi yang dilahirkannya. Penelitian yang banyak dilakukan saat ini adalah penelitian mengenai profil metabolimik bayi yang dilahirkan dari ibu dengan kondisi masalah kesehatan tertentu dan jarang membahas korelasi profil metabolimik bayi yang dilahirkan dari ibu hamil dengan kondisi kesehatan yang baik. Oleh karena itu, pada penelitian ini berfokus pada hubungan antara profil metabolimik ibu hamil yang sehat dan bayi yang dilahirkan selama masa kehamilan penuh secara normal melalui sampel urin yang diujikan. Dengan mengetahui korelasi profil metabolimik ibu hamil dan bayi yang dilahirkan selama masa kehamilan penuh secara normal, maka dapat dijadikan sebagai acuan kehamilan yang melahirkan bayi dengan kondisi kesehatan yang baik. Sehingga adanya perubahan profil metabolimik ibu hamil yang tidak sesuai dengan acuan dapat segera disusun rencana atau strategi preventif untuk mencegah kemungkinan bayi yang dilahirkan memiliki masalah kesehatan tertentu. Hal ini dapat dilakukan melalui upaya pemenuhan nutrisi yang sesuai, pemulihan kondisi mental dan fisik sang ibu, dan upaya lain sebagainya. Selanjutnya masuk ke bagian metode dan alur kerja. Dan berikut merupakan alur kerja yang digunakan. Yang pertama, menentukan kriteria populasi yang terlibat, kemudian pengumpulan sampel urin, analisis sampel urin menggunakan NMR, dan yang terakhir adalah analisis statistika menggunakan PCA. Kriteria populasi yang terlibat. Sebanyak 57 sampel dikumpulkan dengan rincian 36 berasal dari ibu hamil 3 minggu sebelum melahirkan dan 21 berasal dari bayi baru lahir dalam keadaan sehat yang berusia 48 jam. Keseluruhan sampel urin dikumpulkan setelah mendapat konsen dari masing-masing ibu hamil dan ibu dari bayi yang diambil sampel urinnya tersebut. Persyaratan responden ibu hamil yang digunakan diantaranya usia kehamilan kurang lebih 36 minggu dengan waktu kelahiran antara 37 hingga 42 minggu. Kemudian untuk pengecualiannya adalah usia kehamilan kurang dari 36 minggu dan adanya kehamilan bayi kembar. Pengumpulan sampel urin. Urin untuk pengujian diperoleh dengan cara memasukkan cotton pad ke dalam diaper. Pada bagian ini tidak terdapat pengecualian kriteria jika tidak terdapat penolakan konsen pada saat pengumpulan sampel. Setiap pasien, ibu hamil dan bayi baru lahir menyediakan sampel tunggal selama penelitian. Keseluruhan sampel urin dikirim dalam pengemasan menggunakan dry ice ke laboratorium untuk dilakukan uji lanjutan. Sampel kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis NMR. Analisis sampel urin menggunakan NMR. Setiap sampel urin disentrifugasi pada 2000 rpm selama 5 menit. Sampel sebanyak 550 mikroliter ditambah 50 mikroliter TSPD 420 mikroliter larutan yang diukur ke dalam 0,5 mm diameter luar tabung MR. Keseluruhan spektrum dirunning terlebih dahulu pada pH psikologisnya masing-masing. Spektrum pertama ini hanya digunakan untuk overview kandungan metabolit. Kemudian pH diatur pada 2,5 plus minus 0,02 di dalam tabung MR yang sama dengan mikroelektroda dan spektrum kedua dilakukan proses running. Analisis statistika menggunakan PCA.
Spektrum dilakukan pemeriksaan menggunakan PCA melalui sistem processing komputer kompleks berdasarkan pada data anamnestik dan data klinik yang berhubungan dengan ibu hamil dan bayi yang baru lahir. PCA sendiri merupakan pendekatan statistik pertama untuk analisis metabolomik dan bertujuan untuk menemukan trayektori atau pembentukan klaster yang mungkin di dalam studi sampel pada bidang kartesius, juga disebut dengan score plot. Kemudian, sistem regresi multivariat digunakan dengan tujuan membuat prediksi kuantitatif yang berhubungan terhadap satu atau lebih ciri spektrum yang ditanyakan menggunakan partial least square atau PLS. PLS sendiri merupakan pengembangan lanjutan dari PCA, di mana komponen yang digunakan diturunkan dari set respon PCA. Hasil yang diinginkan. Gambar ini merepresentasikan spektrum median relatif terhadap urin maternal pada gambar A dan spektrum median relatif terhadap urin neonatal pada gambar B. Pada gambar kedua ini, komponen pertama analisis PCA atau PC1 menunjukkan dua kelompok metabolik yang berbeda, yaitu ibu hamil dan bayi yang baru lahir. Pada gambar 3, di antara semua sampel yang masuk, 14 merupakan sampel berpasangan. Korelasi signifikan ditemukan antara profil metabolik urin ibu yang diambil 3 minggu sebelum melahirkan dan bayi yang diambil sampelnya setelah dilahirkan, seperti yang ditunjukkan melalui skor komponen kedua atau PC2 pada analisis PCA. Setiap kotak berhubungan terhadap pasangan ibu anak di mana warna spesifik ditunjukkan pada scatter plot. Berdasarkan kajian literatur yang sudah saya lakukan, maka hasil yang diinginkan dari penelitian ini adalah analisis PCA yang menunjukkan profil metabolik urin ibu hamil 3 minggu sebelum melahirkan berkorelasi secara signifikan dengan profil metabolik bayi yang dilahirkannya. Selain itu, terdapat beberapa metabolit yang perlu di-highlight korelasinya dalam profil metabolit antara ibu dan bayi yang dilahirkannya. Metabolomik sendiri merupakan teknik yang cukup canggih yang menggunakan alat interpretasi data yang sangat kompleks, sehingga korelasi yang ditemukan antara dua tipe profil sangat kuat dan juga jelas. Jika setiap profil metabolit bayi baru lahir merupakan cerminan dari ibunya, maka berdasarkan hal ini dapat dibuat langkah pencegahan dan pengobatan. Langkah pertama yang dilakukan meliputi identifikasi berbagai macam profil metabolit yang berasosiasi dengan keadaan fisiologi kehamilan dengan tujuan untuk menciptakan database yang dapat mengindikasikan kelompok kehamilan yang bebas dari komplikasi. Berdasarkan hasil yang diinginkan ini, penelitian di bidang omik ini sangat penting untuk lebih memahami ikatan antara ibu dan bayi yang dilahirkannya. Pengetahuan mendalam metabolisme setiap kehamilan sangat penting tidak hanya untuk kesehatan ibu hamil, tetapi juga karena kita dapat mencegah situasi di mana perkembangan janin yang kurang optimal. Selanjutnya masuk ke bagian rencana anggaran biaya. Dan berikut merupakan anggaran biaya yang digunakan dalam penelitian ini. Dan berikut merupakan referensi yang digunakan untuk menyusun proposal penelitian ini. Demikian pemaparan video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di lain kesempatan.